Assalamualaikum Pak Erwin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi Pak Erwin. Pagi. Gimana kabarnya hari ini Pak Erwin? Alhamdulillah Alhamdulillah, sehat, sehat ya. keluarga juga sehat, semua baik-baik saja. Alhamdulillah. Kalau sendiri bagaimana? Sama Pak. Alhamdulillah ini saya juga sehat ya kan. Sehat dan bisa punya kesempatan bertemu dengan Pak Erwin hari ini. Gini Pak Erwin, apa namanya? Saya mendengar ya kan Pak Erwin hari ini itu mau melaksanakan coaching ya. Kalau nggak salah sama Bu Lili. Oke, dari situ mungkin apa namanya bolehkah saya apa namanya bertanya beberapa pertanyaan terkait dengan apa yang nanti akan dilakukan Pak Erwin saat coaching bersama Bu Lili. Jadi nanti saya melakukan kegiatan coaching sama Bu Lili itu, yang mana Bu Lili adalah coachingnya. Saya ingin mencoba membantu permasalahan beliau dalam menentukan solusi, mengambil langkah bagaimana sebaiknya melangkah dengan kemampuan Bu Lili sendiri. Artinya saya hanya memancing, memantik, memotivasi beliau supaya bisa mencari solusi sendiri permasalahan. Oke, terima kasih. Berarti Pak Erwin punya tujuan yang keren ya, membantu teman yaitu Bu Lili ya dalam menemukan solusinya. Oke, terus gini Pak, dalam proses coaching nanti, ya Pak, apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Erwin? Jadi coaching ini nanti kan meliputi 3 kompetensi. Yang pertama present atau kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Sehingga nanti saya mencoba pada Bu Lili untuk melakukan hal-hal tersebut supaya beliau terpancing sehingga bisa mengeluarkan solusi dari dirinya beliau sendiri. Oke, jadi prinsipnya Pak Erwin saat melakukan coaching nanti, jadi ini mengembangkan 3 kompetensi ya Pak, yaitu kompetensi kehadiran penuh, terus kemudian mendengarkan aktif, ya kan, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot pada coaching, pada Bu Lili. Oke, mungkin gini Pak, dari 3 kompetensi tadi ya Pak yang ingin dikembangkan oleh Pak Erwin ya, mungkin kompetensi mana Pak yang akan fokus untuk dikembangkan? Kalau menurut saya nanti yang saya kembangkan adalah yang pertama, ada 2 kompetensi nanti yang saya kembangkan. Yang pertama mendengarkan secara aktif apa dari cerita Bu Lili nanti seperti apa. Yang kedua saya akan mengajukan dari cerita-cerita tersebut, saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga akan dapat memunculkan solusi-solusi yang ada. Oke, berarti prinsipnya nanti Pak Erwin akan fokus pada 2 kompetensi dulu ya, yaitu untuk mengembangkan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, tentunya gini Pak, kan ketika kita mau mengembangkan suatu kompetensi ya, berarti mesti kita punya apa ya Pak ya, ukuran ya Pak ya, indikator-indikator ya kan. Nah, coba kira-kira indikator apa yang Pak Erwin tentukan ya Pak, agar 2 kompetensi tadi, yaitu kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, nah tercapai, itu indikatornya apa Pak? Indikatornya nanti ketika saya bisa memancing semua permasalahan dari Bu Lili sehingga Bu Lili secara utuh bisa menceritakan semua permasalahannya dan lain sebagainya, itu beliau akan secara otomatis akan menjadi indikator keberhasilan saya dalam mendengarkan cerita beliau secara aktif. Kedua kalinya saya akan membuat pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira dapat memancing beliau untuk menjadikan sebuah solusi bagi beliau sendiri. Seperti itu. Oke, berarti intinya indikatornya adalah Pak Erwin mendengarkan aktif, bisa menangkap apa yang diinginkan Bu Lili, kemudian Pak Erwin juga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan, nah sehingga apa namanya bisa mancing ya, Bu Lili untuk bisa menemukan solusinya. Oke, keren Pak, berarti indikatornya cukup lumayan luar biasa Pak ya. Oke, nanti saat observasi jangan lupa ya Pak menerapkan alur kita ya, tujuan, terus identifikasi, kemudian apa namanya rencana aksi dan tanggung jawab. Oke, selain itu juga harus menggunakan tadi 3 kompetensi yang ingin Pak kembangkan. Nah, terus jangan lupa juga harus disesuaikan dengan prinsip coaching Pak. Di antaranya ada kemitraan, ya kan, kemudian proses kreatif,
dan memaksimalkan potensi. Nah, nanti Pak Dwi bisa melaksanakan itu semuanya. Oke, barangkali itu Pak, ini yang apa namanya ini yang saya tanyakan tadi, ya kan. Nanti setelah Pak Erwin melakukan observasi, nanti kita bisa lanjut bincang-bincang Pak, yang terkait dengan apa hasil evaluasi itu observasi ya. Gitu. Mungkin cukup sekian Pak Erwin, silakan Pak Erwin kalau melakukan observasi. Kucing. Mungkin cukup sekian Pak ya. Silakan kalau Pak Erwin mau melakukan coaching dengan sampai ketemu nanti setelah coaching ya Pak ya. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Pak Erwin. Waalaikumsalam Bu Lili. Pak Erwin, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat semua. Alhamdulillah. Bu Lili bagaimana? Sama Pak. Mudah-mudahan kita senantiasa, kita semua yang ada di sini senantiasa dilimpahkan kesehatan ya Pak. Sehingga kita nanti dapat apa namanya menjalankan semua tugas dan tanggung jawab kita dengan baik seperti itu. Baik Pak Erwin, saya ingin meminta waktunya Pak Erwin sebentar. Bisa apa Pak Erwin ada waktu untuk saya untuk hari ini? Terkait apa ya? Saya punya sedikit permasalahan Pak, sedikit tapi saya kesulitan untuk memecahkannya. Jadi saya ingin sharing sebentar dengan Pak Erwin. Mungkin Pak Erwin bisa membantu saya untuk menemukan solusi dari permasalahan saya tersebut. Saya bingung Pak, terus terang di sini. Ya, terus kira-kira masalahnya seperti apa? Jadi begini Pak, saya itu sebenarnya untuk saat ini ya Pak punya dua permasalahan yang secara bersama-sama. Permasalahan yang berbeda tapi terjadinya itu bersama-sama. Yang pertama itu saya terkait dengan untuk anak didik, untuk murid-murid saya Pak. Itu saya punya beberapa murid karena kebetulan lokasi dari zona dari sekolah saya itu pendek, sempit, jadi jumlah anaknya itu memang tidak begitu banyak. Tapi dari sekian anak itu ada beberapa anak yang kata-kata di sini sebenarnya kalau nakal ya tidak terlalu nakal Pak, tapi hiperaktif sekali. Iya, hiperaktif. Jadi mereka itu susah sekali dikendalikan. Itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua, kalau secara keseluruhan dari anak-anak yang ada di sekolah saya itu rata-rata mereka mengalami kebosanan dalam belajar. Kebosanan dalam belajar itu karena model pembelajaran yang diterapkan di sini itu kurang menarik Pak. Jadi rekan-rekan itu menggunakan model pembelajaran itu yang monoton, jadi kurang konvensional, yang model lama hanya banyak ceramahnya seperti itu loh Pak. Nah, kira-kira dari obrolan kita ini nanti tujuan dan harapannya seperti apa? Penyelesaian solusinya lah kalau ada penelitian seperti itu. Yang diharapkan Bu Willy tentunya. Ya, di sini saya berharap akan mendapatkan solusi dari dua permasalahan yang saya hadapi tadi Pak. Karena kebetulan saya juga bingung dalam waktu yang bersamaan karena banyak anak-anak yang dari kelas lain yang mengeluh dengan saya. Setiap pembelajaran itu selalu datang, saya bosan, saya sepertinya ingin pulang saja, saya tidak ingin belajar karena bu guru yang di kelas mengajarnya ya seperti itu saja. Jadi seperti biasa saya iya keluhannya seperti itu. Jadi kebosanan belajar yang dihadapi anak itu menjadi masalah bagi Bu Willy. Iya betul Pak, karena saya dijadikan oleh mereka sebagai tempat curhat. Oh gitu. Nah, jadi mau tidak mau saya juga harus memikirkan mereka juga. Nah, kalau boleh tahu gambaran sekolah Bu Willy itu seperti apa toh, untuk sarana prasarana, terus daya dukung SDM dan lain sebagainya, menurut Bu Willy bagaimana Bu Willy? Ya. Gambarannya?
Kalau untuk gambarannya ya Pak, seperti setiap guru itu menginginkan pembelajaran yang terjadi di sekolah itu sesuai dengan yang diharapkan anak. Jadi di situ bisa membuat anak itu senang, memiliki minat belajar yang bagus. Jadi tidak tidak bosan, aktif, rajin berangkat ke sekolah, di sekolah dapat belajar dengan senang, dengan bahagia seperti itu, dengan tentunya dengan penerapan metode dari guru yang membuat anak itu tidak bosan. Jadi anak-anak juga merasa nyaman belajar di sekolah. Jadi saya ingin dari rekan-rekan guru itu mengubah pola pikirnya atau mengubah metode-metode pembelajarannya sehingga mampu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Misalnya dengan penggunaan sarana dan prasarana yang disediakan oleh sekolah dengan memanfaatkannya. Kan di sekolah ada beberapa metode ya, ada bukan metode, ada sarana prasarana ya Pak. Misalnya ada LCD juga punya beberapa, jadi bisa digunakan ketika pembelajaran, atau TV Android juga ada. Nah itu kan bisa digunakan untuk menerapkan pembelajaran interaktif. Jadi ketika anak-anak saya pernah sekali itu menerapkan di kelas saya, tapi karena keterbatasan waktu yang saya miliki, jadi pembelajaran interaktif itu sebenarnya disukai oleh mereka. Nah itu kan sarana prasarananya bisa digunakan, tapi rekan-rekan itu kurang apa ya Pak, kurang tergerak untuk menggunakan sarana prasarana yang ada di sekolah itu. Jadi secara keseluruhan itu kan daya dukung sarana sudah memenuhi lah standar. Betul Pak. Meskipun kurang ya, karena kan ya mohon maaf untuk kelas 2 itu berapa? Kelas 2 saya Pak. Kelas 2, artinya semua rombel satu-satu? Satu, betul. Berarti kan 6. Ketika 6 itu sudah ada sarana semua, atau LCD ada 6 atau bagaimana? Untuk LCD-nya sudah ada 4. Nah, 4 itu kan sudah semua mencukupi ya? Iya. Bisa semua? Bisa Pak. Untuk laptopnya? Laptopnya ada satu guru itu rasionya satu guru sudah satu. Iya, sudah punya satu, itu yang laptop sekolah. Kemudian untuk gurunya juga itu selain dari laptop yang ada di sekolah itu juga hampir semuanya yang muda-muda ini ya Pak, kan ada beberapa yang sudah ya itu sudah punya laptop sendiri-sendiri. Jadi ketika laptop sekolah itu tidak digunakan oleh yang lain atau katakanlah dibutuhkan oleh yang lain, itu ada laptop milik sendiri yang bisa digunakan. Jadi terpenuhi sebenarnya sarana prasarananya. Secara keseluruhan saya sudah bisa menangkap apa yang disampaikan dulu itu, sehingga saya menyimpulkan dalam arti saya bisa menggambarkan bahwa sekolah dulu itu belajarnya sudah konkret, SDM-nya ada, cuma kan kok nggak bisa melaksanakan pembelajaran yang menarik dan sebagainya. Jadi kira-kira ketika sarana sudah terpenuhi terus SDM-nya ada, kira-kira nilai poin kalau saya buat interval 1 sampai 10 itu kira-kira sekolahnya dulu ini berada di posisi berapa? Kalau sekarang untuk interval ya Pak, kalau untuk interval itu secara kalau sarana prasarananya sih sudah ada, cuma ya itu tadi penggunaannya. Jadi kalau saya melihat itu penggunaan sarana prasarana dari rekan-rekan itu baru 5 Pak. 5? Iya, 5. Iya, soalnya ya tadi seperti yang saya sebutkan di awal kan, teman-teman itu banyak yang menggunakan media konvensional, metode mengajarnya itu konvensional, ceramah, ya. Jadi kuno. Jadi kurang memanfaatkan sarana prasarana yang ada di sekolah. Nah, untuk itu kan kalau sarana prasarananya itu ada, kenapa kok levelnya masih 5? Kan saya ingin meningkatkan. Iya, saya ingin meningkatkan ke level yang paling tidak sedikit lebih tinggi di atas itulah. Kan kebanyakan yang ada di sekolah saya itu gurunya muda-muda. Memang sih ada beberapa yang sudah sepuh, tapi kan dari itu lebih banyak yang muda. Jadi seharusnya bisa tergerak untuk memanfaatkan. Kira-kira kalau mau dinaikkan ke level berapa? Kekuatan, menurut kekuatan guru ini sendiri loh ya. Nanti gini, ketika saya memberikan solusi kan kurang pas. Saya kan orang luar. Saya kan hanya bisa memberikan gambaran pada panjenengan. Kira-kira dengan kekuatannya panjenengan sendiri, itu kira-kira jenengan bisa meningkatkan sampai ke level berapa atau tambah poin berapa sehingga
pembelajaran yang diinginkan siswa seperti itu bisa tercapai gitu dengan sarana dan fasilitas yang ada tentunya kan. Ya. Kalau untuk saya sendiri harapannya tidak muluk-muluk ya Pak, karena semuanya kan butuh proses. Jadi setidaknya saya inginlah naik ke 7 atau level 8, 7 ya, 7 atau 8 level 8 seperti itu, karena ya tadi secara untuk sarananya kan ada ya, tinggal bagaimana menggerakkan rekan guru itu untuk aktif menggunakannya, kecuali untuk yang guru yang sudah sepuh itu tadi ya, jadi kita kan tidak bisa memaksanya, apalagi dengan memaksa untuk menggunakan IT yang kemungkinan beliaunya itu sudah merasa kerepotan karena memang usianya sudah mendekati purna seperti itu, jadi tidak bisa memaksa. Ya, oke, jadi yang saya amati, Bu Yuli kan punya kemampuan, potensi, kekuatan yang dapat menyaingkan tadi yang poin 5 menjadi 7 atau 8. Dalam arti gini, panjenengan itu mesti sudah punya tolok ukur tertentu, ukuran tertentu, kemampuan panjenengan untuk menaikkan hal tersebut. Nah, kira-kira rencana aksi apa atau rencana ke depan yang bagaimana yang akan panjenengan lakukan untuk meningkatkan upaya tadi? Strateginya seperti apa? Iya Pak. Jadi kalau strategi untuk penerapannya ya Pak, kan teman-teman saya di sekolah kan banyak. Jadi kalau saya sendiri yang melaksanakannya mungkin berat ya Pak. Jadi ya jelas. Iya. Pertama saya akan konsultasikan atau diskusikan dulu dengan ibu kepala sekolah. Kemudian dengan harapan setelah saya konsultasikan tersebut, Bu Kepala Sekolah bersedia untuk membantu saya, paling tidak mendukung saya untuk melakukan hal tersebut. Kemudian setelah itu saya akan mendiskusikan dengan rekan-rekan di sekolah bagaimana caranya supaya rekan-rekan tersebut tergerak hatinya untuk mau melakukan perubahan, karena semuanya kan juga demi anak-anak ya Pak. Rasanya kok kurang etis kalau anak-anak ini di sekolah tidak semangat dalam mengikuti pembelajaran. Nah, dengan itu, dengan saya mendiskusikan itu, supaya harapan saya supaya rekan-rekan itu mau mencoba untuk mengubah metode dari pembelajarannya yang semula konvensional. Memang metode konvensional kan yang paling mudah ya Pak, tanpa persiapan pun kita bisa melaksanakannya. Cuma ya itu tadi, dampaknya ke anak itu yang lebih dampaknya ke anak. Iya, itu bagaimana kan seperti itu ya. Kemudian untuk langkah yang ketiga Pak, saya punya teman di sini, beliaunya itu kebetulan pandai sekali dalam bidang IT. Jadi saya akan mencoba untuk meminta bantuan pada teman saya tersebut untuk membantu usaha yang akan saya lakukan dalam melakukan perubahan pada teman-teman rekan-rekan guru yang ada di sekolah seperti itu. Jadi tadi disampaikan oleh Bu Yuli bahwa ketika mau meningkatkan nilai tambah dalam arti posisi 5 menjadi 7 nanti akan melibatkan berbagai pihak, terutama kepala sekolah, rekan sejawat, dan teman yang mempunyai bidang dalam IT ya. Memang benar dalam arti pihak-pihak tersebut memang harus berperan ataupun harus kita libatkan, karena terus terang dalam meningkatkan upaya atau potensi khususnya pengembangan diri itu tidak bisa diri sendiri, karena kita juga melibatkan orang lain. Kalau boleh saya menambahi dari di sini, selain pihak-pihak yang tadi disebutkan oleh Bu Yuli, itu ada KKP tidak di dapilnya panjenengan selama ini? Untuk KKP ada Pak, cuma karena posisi saya di situ bukan sebagai pengurus ya Pak. Kan ada dari masing-masing sekolah itu ada yang dilibatkan dalam, kan kita kan punya maksudnya di Dapin itu kan ada beberapa komunitas praktisi, misalnya KKG itu yang mencakup semua guru, kemudian ada IKG itu Ikatan Keluarga Guru itu. Nah, dari masing-masing sekolah itu kan perannya dalam komunitas masing-masing itu kan dibagi. Nah, kebetulan saya sudah mendapat porsi di IKG, jadi untuk KKB-nya saya hanya sebagai anggota
untuk pengurusnya itu teman saya yang lain. Nah, jadi gini, kenapa saya menyampaikan seperti itu? Pada prinsipnya dengan adanya komunitas praktisi-praktisi tersebut justru malah bisa menjadi jembatan untuk mengembangkan diri dan mengembangkan potensi yang ada di lingkungan Dabil khususnya ataupun sekolah-sekolah yang ada di naungan kepengurusan KKK tersebut untuk saling berkolaborasi, bekerja sama dan meningkatkan potensi-potensi yang ada. Nah, tadi bagi peserta itu kan mempunyai hal yang sama dalam organisasi. Nanti bisa mengusulkan program dan lain sebagainya, bisa menjadi tutor ataupun narasumber kan bisa seperti itu. Nah, coba nanti untuk ke depan Bu Yuli sampaikan pada pengurus bagaimana agar nanti SD dan sekolah-sekolah yang ada di bawah naungan KKG-nya Dabil Jenengan bisa semua mengembangkan diri itu. Jadi tidak hanya sekolahnya Bu Yuli yang memang punya masalah seperti itu, siapa tahu masalah ini juga mengeneral umum sehingga nanti semua bisa dampak baik gitu. Dengan adanya usulan dari Bu Yuli dan masalah Bu Yuli ini menjadi penyelesaian bagi yang lain gitu loh. Iya, betul sekali Pak. Jadi itu merupakan salah satu strategi atau rencana yang bisa saya kembangkan. Jadi selain tadi yang sudah saya sebutkan, diskusi dengan kepala sekolah, dengan rekan, kemudian saya minta bantuan teman yang pandai IT tadi. Nanti saya juga akan mencoba untuk memberikan masukan pada pengurus KKG atau ketua KKG-nya yang kebetulan itu teman saya sendiri Pak Denny itu. Nah, bagaimana caranya supaya hal itu bisa menjadi program, bisa dimasukkan dalam salah satu program KKG. Jadi kedepannya mungkin bagi sekolah yang mempunyai kasus yang sama, yang serupa dengan saya itu dengan sendirinya akan ditemukan solusinya seperti itu. Kira-kira kan sudah tahu gambaran rencana aksinya seperti itu. Ya. Eksekusinya kapan? Kalau untuk komitmennya yang akan kita lakukan gitu. Kan Jenengan sudah punya gambaran planning yang bagus, ya, yang sudah bisa mengerucut juga. Nah, kira-kira itu mau dieksekusi kapan? Planningnya bagaimana? Baik, jadi kalau untuk planning ya Pak, ini menurut saya, menurut saya ini semakin cepat malah semakin bagus ya Pak. Semakin cepat semakin bagus. Iya, semakin cepat semakin bagus. Jadi cepat tidak bagus berarti ya. Betul. Cepat makin bagus. Iya. Ya seperti itu. Nah, secara dampak untuk anak-anak sendiri ini kan bisa dikatakan sebagai masalah serius ya Pak. Iya. Ketika anak-anak kita bosan untuk belajar, jadi itu sebuah bagi saya itu sebuah masalah serius. Karena tujuan kita itu apa sih di sini? Abdi kita. Nah, kita kan abdi untuk anak-anak itu. Lah kalau anak-anak sendiri bosan untuk mengikuti pembelajaran, terus pertanggungjawaban kita bagaimana? Nah, tapi untuk ini rencana ini paling cepat nanti akan saya untuk yang ke ketua KKG ini kan bisa dilakukan kapan saja, saya bisa via call atau WA. Kalau untuk yang ke kepala sekolah juga bisa sewaktu-waktu, besok pagi juga bisa kalau ketemu beliaunya. Kemudian yang untuk rekan-rekan guru nanti pas kita ada waktu, katakanlah ketika pas istirahat kita sharing, saling ngobrol, saling memberi masukan, itu kan bisa jadi sepertinya besok pagi bisa. Cuma untuk pelaksanaannya karena besok pagi ini anak-anak sudah mulai pas ya, pelaksanaan pas, jadi untuk yang prakteknya langsung ke anak itu mungkin bisa dimulai di bulan Januari di semester 2 nanti Pak. Cuma untuk yang prosesnya, alurnya itu akan saya lakukan secepatnya. Untuk yang ke ketua KKG mungkin setelah ini saya bisa langsung menghubungi beliaunya. Kemudian untuk yang dengan ibu kepala sekolah dan rekan-rekan bisa besok pagi pas ketemu di sekolah, seperti itu Pak. Mungkin selama ini ya, kalau saya sudah tahu di sekolah dulu itu ada komunitas kecil nggak? Praktisi komunitas kecil dalam arti kan kelasnya kan 1 sampai 6. Kelas 1 sampai 3 kan kategori kelas rendah, kelas 4 sampai 6 kelas tinggi. Dan mungkin
mungkin di antara guru-guru di komunitas kelas rendah itu membuat komunitas kecil enggak? Selama ini ada enggak? Atau mengalir begitu saja campur baur dalam satu pertemuan, mungkin dalam acara supervisi baru saling curhat dan lain sebagainya, atau bagaimana? Iya baik Pak. Jadi kalau untuk komunitas secara khusus ya Pak, untuk Ya. kelas rendah dan kelas tinggi itu belum ada. Cuma kita itu nyampur gitu, nyampur. Mungkin malah kelompok gibah itu ada ya? Iya gibah, tapi gibah ke arah yang pembelajaran itu Pak. Jadi- Gibah tetangga mungkin malah ada ya? Ya jadi Ya, wajar itu kalau itu. ya biasanya kita gunakan waktu sharing-sharing itu. Belum jagong. Ya kalau pas istirahat Pak. Oh gitu. Itu pun kalau kita pas ada waktu untuk istirahat bersama gitu Pak, karena banyaknya kegiatan juga, kita jarang berkumpul. Nah namun pas ketika kita ada momen untuk bisa kumpul bersama, biasanya kami gunakan untuk sharing-sharing seperti itu. Ya. Jadi gini, pada intinya tuh secara tidak sadar tadi yang dulu menyampaikan butuh waktu 15 sampai 20 menit toh. Ya, Ini tidak terasa pun sudah 20 menit dan Ya. Bu Willy pun sudah menyelesaikan masalah Bu Willy tanpa disadari. Bu Willy sadar nggak kalau masalah itu sudah terselesaikan menurut Bu Willy? saya baru sadar kalau sebenarnya saya sudah menemukannya ini Pak. Dari tadi kita ngobrol itu Iya. saya sebenarnya belum ya kalau sebenarnya saya itu sudah mengarah ke solusi. Iya. Nah, cuma kan di sini gini, ketika solusi itu sudah ada kan, kalau tidak ada action ataupun tidak lanjut yang nyata kan tidak ada gunanya gitu. Iya. Jadi makanya saya berharap pada Bu ini ketika jenengan sudah dapat solusi seperti ini, komitmen pun juga dilaksanakan Bu Willy yang tadi mulai dari menghubungi teman-teman ketua KKP, membuat komunitas baru, praktisi baru di tingkat kelasnya mungkin, atau bagaimana, atau menyampaikan teman-teman pada saat supervisi atau jagongan obrolan dan gibah dan lain sebagainya tadi. Nah itu kan kalau tidak ada eksekusi actionnya kan jelas tidak akan sia-sia gitu loh kalau saya panjangnya gitu loh. Jadi secara jalannya Bu Willy sudah dapat menyelesaikan masalah Bu Willy yang mana yaitu masalahnya tentang kebesaran anak dalam menghadapi pembelajaran yang konvensional. Iya, Seperti itu. iya. Jadi dengan tidak usah kecil hati dan tetap bersemangat dalam arti dengan sarana yang ala kadarnya itu kalian bisa mengembangkan diri untuk memenuhi keinginan anak yang sudah merasa bosan dengan pembelajaran yang model konvensional. Iya. Mungkin dari Bu Willy ada lagi yang mau dijagokan ataupun masalah-masalah yang lain? Iya, sebenarnya sudah cukup Pak. Saya sudah ada gambaran tentang solusi dari masalah yang saya alami ini. Bagaimana saya harus melakukan Ya, yang jelas menyelesaikannya. Ya, saya sudah secara umum saya sudah ada gambaran untuk itu. Dan saya berterima kasih sekali karena Pak Erwin sudah membantu saya untuk menemukannya. yang menemukan jenengan sendiri, bukan saya. Iya, tapi kan dengan obrolan kita ini, saya sebenarnya tidak menyadari kalau saya sudah menemukan masalah saya tadi. Kalau Tapi saya kan dengan seperti obrolan kita- penggajian, menyelesaikan masalah tapi menambah Masalah. gitu. Seperti itu. Iya Pak, iya Pak. Jadi Terima lewat obrolan itu kasih. kan harapan kita semua, masa jadi clear, suasana jadi segar, tapi kita bisa sharing pendapat dan saling diskusi sehingga saling bermanfaat bagi kita. Iya, iya, iya. Terima kasih Pak Erwin atas Iya, waktunya. sama-sama, Mbak. Karena bantuan dari Pak Erwin saya jadi jelas bagaimana saya harus melakukan sesuatu atas Iya. permasalahan tadi. Kiranya cukup sampai di sini ya Pak. Terima Ya, kasih. terima Semoga kasih, Mbak Willy. Pak Erwin semakin kedepannya nanti akan semakin sukses dan Amin, amin, amin. bisa menjadi teman curhat yang Amin. menyenangkan bagi saya dan teman-teman yang lain. Terima kasih Pak Ya, Erwin. terima kasih, Mbak Willy. Assalamualaikum. Selamat siang Pak Erwin. Siang, Pak. Sudah siang Pak Erwin. Iya. Ya, perasaan tadi kan yang pertama kita observasi ya. Nah sekarang kita pasca observasi. Nah saya anggap sudah siang Pak. Ini sudah berapa jam yang lalu Pak ya. Oke gini Pak, Pak Erwin, apa namanya? Kita ini akan bincang-bincang Pak ya terkait dengan hasil observasi saya terhadap proses coachingnya Pak Erwin dengan diri ya. Sebelum saya masuk pada topik poinnya ya Pak. Ya. Nah, bagaimana perasaan Pak Erwin selama proses coaching dengan Bu Willy? Alhamdulillah untuk perasaan coaching saya dengan Bu Willy tadi
mana saya secara tidak langsung dapat menggali potensi dari Bu Willy yang sudah bercerita dari A sampai Z, sehingga dari permasalahan tadi sehingga saya mengetahui secara dalam tentang masalah Bu Willy, karena saya di situ sudah masuk di dalam dan terbawa emosi saya dan ceritanya Bu Willy. Tapi saya senang sekali bisa menjadi pendengar yang baik lah. Bu Willy. Artinya kalau menurut Pak Erwin sendiri, bagaimana Pak Erwin menilai ya kan proses coaching tadi? Kalau proses tadi saya dengan Bu Willy itu ya berjalan lancar. Dari cerita Bu Willy sehingga saya bisa membantu Bu Willy dalam menyelesaikan masalah dia. Oh gitu. Jadi dari proses coaching tadi berarti Pak Erwin sudah bisa ya Sudah bisa membantu Bu Willy dalam dalam menjelaskan masalahnya dulu. ya tentunya saya sudah melakukan alur tirta, di mana tadi dari cerita Bu Willy itu Bu Willy cerita tentang tujuan, terus identifikasi masalah, rencana yang direncanakan Bu Willy sampai dia membuat komitmen yang bertanggung jawab seperti itu. Oke, ya betul Pak. Tadi juga saya mengamati seperti itu. Pak Erwin sudah menerapkan alur kita ya. Mulai dari tujuan saya sudah melihatnya tadi. Dari Pak Erwin sudah menanyakan tujuan dari proses coachingnya. Selain itu Pak Erwin juga tadi sudah terlihat menggali, mengidentifikasi dari permasalahannya ini serta kekuatan dan kelemahannya. Yang disampaikan Pak Erwin ya. Selain itu Pak juga sudah mengarahkan Bu Willy ya, dengan pertanyaan-pertanyaan berbobotnya ya kan, sehingga Bu Willy tadi sudah mampu untuk membuat suatu rencana aksi ya. Dan yang terakhir juga penerapan tirta dari Pak Erwin ya kan. Dan juga saya sudah melihat Pak Erwin sudah melakukan tanggung jawab ya. Sehingga guru tadi punya komitmen kayak gitu ya, menentukan langkah betul. Nah, sehingga dia akan berkomitmen melakukan hal tersebut. Itu yang alur kita Pak ya. Mungkin Ya. kalau boleh saya menyampaikan Pak hasil dari proses coachingnya Pak Erwin dengan Bu Willy ya. Oke, dari pengamatan tadi Pak, selain Pak Erwin tadi sudah menggunakan atau menerapkan alur kita dengan baik Pak. Tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi sampai dengan tanggung jawab kan. Biasa juga tadi sudah melihat keakraban Pak Erwin dengan begini. Seperti mitra Pak. Nah, keren Pak. Jadi kucing yang santai, yang tapi mengena, esensinya terpenuhi. Selain itu saya juga melihat dari Pak Erwin tadi juga berusaha untuk melaksanakan proses kreatif sehingga dari diri sendiri itu sudah bisa menemukan hasil solusinya dengan cara-cara yang lebih kreatif dan tentunya itulah yang sudah dilakukan Pak Erwin juga telah mengoptimalkan apa yang ada pada potensi Willy yang dalam menyelesaikan masalahnya sebenarnya ya kan. Keren Pak ya. Oke, tak lanjut lagi ya Pak ya, menyampaikan hasil pengamatan ya Pak ya. Selain itu saya juga tadi sudah mengamati juga, saya sudah mendapatkan bahwa Pak Erwin juga melaksanakan 3 kompetensi Pak, yaitu yang kompetensi tentang mendengarkan aktivisme dan yang present ya, sudah penuh ya kan, juga baik, juga untuk fokus dengan apa yang topik yang sedang dibicarakan dengan diri selaku coaching kan. Nah itu sudah bagus sekali. Dan yang keren lagi tentang pertanyaan berikutnya Pak. Nah, dari waktu itu Pak Erwin ingat kelebihan ya. Kelebihan. Ya. Yang kelebihan ternyata Erwin juga punya kelebihan dalam itu memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Bu Willy, sehingga Bu Willy sangat enak sekali saat untuk menemukan solusinya dan solusinya yang luar biasa ya. Oke, keren Pak. Oke. Kalau boleh Pak, bagaimana menurut Pak Erwin pendapat
yang saya sampaikan tadi hasil pengamatan, apakah ini tadi sesuai atau menurut tadi bagaimana? Jadi pada prinsipnya saya merasa senang sekali ketika tadi panjenengan menyampaikan beberapa materi yang saya lakukan pada kegiatan coaching yang saya lakukan seperti ini. Kalau mencoba mungkin berat badan yang lebih dari saya. Jadi artinya gini, ketika saya menjadi pendengar yang baik pada sebuah kegiatan coaching itu, beliau akan secara tidak langsung tidak terbebani dengan cerita atau masalah yang beliau alami, sehingga itu akan kita lebih enak mengalirnya santai tanpa tegang, sehingga Bu Billy pun juga tak terasa pun terbawa suasana tersebut, sehingga beliau akan lost gitu dari cerita, sehingga seolah-olah memang kita kenal akrab, padahal yang mesti ya bukan akrab-akrab banget gitu, karena beliau punya masalah. Saya disuruh membantu, lah saya coba membantu sebisa mungkin, tapi pada prinsipnya kan yang menyampaikan beliau sendiri gitu ya. Karena tadi saya pancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang sedemikian, sehingga beliau itu ternyata idenya dari beliau sendiri, dan masalah itu terselesaikan dengan masalah beliau sendiri juga gitu. Mantap Pak, keren Pak. Oh iya Pak, tadi ya Pak ya, mungkin saya akan menyampaikan lagi Pak, selain dari proses coaching yang sudah berjalan sangat baik Pak, menurut saya baik Pak, karena sudah ada arufita, sudah apa namanya, Prinsip ada prinsip coachingnya sudah muncul, sudah dilalui dengan baik. Mungkin ada boleh nggak Pak saya menyampaikan apa yang perlu diperbaiki sedikit saja? Monggo enggak apa-apa. Dari gini Pak, dari catatan saya tadi hanya ada saya bukan satu Pak sebenarnya Pak. Iya. Satu itu menurut saya Pak Erwin tadi sempat ada satu saja itu memberikan apa ya, solusi atau saran, ya, saran untuk apa namanya, kalau nggak salah tadi mungkin itu bisa diusulkan ke kelompok KKG. Itu kan harapannya dalam proses coaching mungkin hal itu dihindari dulu Pak. Menurut saya ketika itu karena coaching nanti kan tidak fokus. Ya fokus kita mengarahkan menguping si coaching untuk menemukan masalahnya. Jadi nanti bisa komitmen tadi mungkin itu Pak yang saya catat. Terima kasih Pak. Barangkali tidak sesuai nggak? Ya mohon maaf ya Pak ya. Tidak apa-apa. Oke. Nah, baiklah Pak, mungkin itu Pak hasil dari pengamatan saya bisa saya sampaikan ke Pak Erwin, dan selanjutnya juga saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Erwin ini sudah apa namanya bersedia untuk saya observasi Pak ya dan pengamatan. Nah ini itu Pak barangkali yang bisa sampaikan, mungkin lain kali bisa kita lagi atau mungkin akan masalah. Ya, terima kasih Pak. Kalau kita meluangkan waktu dalam kegiatan coaching saya di Samina sudah kesal menjadi observer dari saya, kegiatan saya, sehingga saya mendapatkan umpan balik di sini, sehingga saya bisa merefleksi diri kegiatan apa yang akan saya lakukan ke depan dari pembelajaran kali ini. Semoga pertemuan kita kali ini bermanfaat di awal dan akhirnya bagi kita semua, sehingga nanti jika ada teman-teman yang mau istilahnya bermusyawarah atau diskusi tentang masalah mereka, saya juga bisa membantu sesuai alat kita yang ada, prinsip coaching yang ada akan saya lakukan dengan baik. Tentunya dengan latihan-latihan dan istilahnya banyak konten YouTube yang mungkin itu menambah pengalaman saya. Dan terima kasih observasinya. Semoga ini menjadi kritikan yang membangun bagi saya khususnya dalam membuat coaching, kegiatan coaching yang lebih baik lagi. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak, waktunya di Pak Erwin sudah punya rencana tidak lagi yang luar biasa mengembangkan dengan pelatihan juga Pak ya, dan melalui video. Oke Pak, kita sambung lagi di lain waktu ya Pak.